Good morning friends, apa kabarnya hari ini? Ya, hari ini kita akan melanjutkan kembali pelajaran tema kita. Hari ini kita sudah sampai di tema 1, subtema yang keempat. Sudah siap? Hari ini kita akan belajar tentang kalimat penolakan. Apakah teman-teman masih ingat? Minggu lalu kita belajar tentang kalimat ajakan. Kalimat ajakan biasanya menggunakan kata-kata ayo, mari, yuk, atau silahkan. Nah, kalau hari ini kita akan belajar tentang kalimat penolakan. Kalimat penolakan adalah kalimat yang diucapkan untuk menolak ajakan seseorang. Nah, biasanya kalau kita menolak, kita bisa menggunakan kata maaf. Nah, jangan lupa ya teman-teman, ucapkan kalimat penolakan dengan sopan, sehingga tidak menyakiti perasaan teman kita. Nah, jelaskan juga alasan kalian kenapa menolak ajakan tersebut. Nah, contohnya seperti ini, friends. Maaf, Ana, aku tidak bisa ikut bermain karena aku harus les. Maaf, Andi, aku tidak bisa ikut kerja kelompok karena aku harus membantu ibuku di rumah. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Nah, berikutnya teman-teman, kalimat permintaan tolong. Nah, kalimat permintaan tolong adalah meminta bantuan orang lain untuk melakukan sesuatu. Nah, contohnya seperti ini. Tolong semua berbaris di tengah lapangan. Tolong pindahkan meja ini. Tolong belikan gula di warung Bu Ijah. Nah, mudah sekali ya teman-teman. Nah, kalau tadi kita sudah belajar tentang kalimat penolakan dan juga kalimat permintaan tolong, sekarang kita akan beralih ke kalimat permintaan maaf. Nah, kalimat ini diucapkan ketika kita meminta maaf atau ketika kita telah berbuat kesalahan. Nah, contohnya seperti ini. Saya minta maaf tidak dapat ikut kerja bakti karena saya sedang sakit. Maafkan saya telah merusakkan sepedamu. Aku minta maaf karena tidak sengaja menjatuhkan gelasmu. Nah, seperti itu ya, friends. Oke, berikutnya, jangan lupa selama belajar di rumah, kalian juga harus tetap menjaga kesehatan. Nah, untuk menjaga kesehatan kita ada beberapa cara, ada beberapa kegiatan. Nah, contohnya seperti ini, melompat. Melompat adalah gerakan mengangkat tubuh dengan tumpuan satu kaki. Ingat-ingat ya, friends, kalau melompat, tumpuannya hanya satu kaki. Kemudian yang kedua kita ada meloncat. Gerakan mengangkat tubuh dengan tumpuan dua kaki. Nah, kalau meloncat menggunakan dua kaki. Ingat-ingat ya, friends. Nah, berikut ini Miss Foni ada beberapa contoh gambar melompat dan juga meloncat. Nah, yang pertama, gerakan melompat ke depan. Yang kedua, gerakan melompat ke samping. Bisa ke samping kiri atau ke samping kanan. Contoh berikutnya, gerakan melompat dan memutar. Jadi melompat kemudian memutar. Kemudian berikutnya gerakan meloncat di tempat. Berikutnya ada gerakan meloncat ke depan. Nah, diingat-ingat ya, kalau meloncat berarti menggunakan dua kaki. Nah, jangan lupa selama belajar di rumah, kalian juga harus membantu orang tua kalian di rumah. Nah, di sini Miss Foni ada contoh gerakan membantu membangun rumah. Nah, ada 3 contohnya, friends. Yang pertama, gerakan mencangkul untuk mengaduk pasir. Yang kedua, gerakan menggotong semen sambil berayun. Nah, ini bisa dilakukan dengan teman kalian. Yang ketiga, gerakan beranting memberi bata. Nah, ternyata kehidupan sehari-hari bisa juga termasuk dalam olahraga. Nah, itu bisa membuat tubuh kita tetap sehat. Oke, berikutnya, friends, Miss Foni ada sebuah contoh soal cerita. Nah, di sini Pak Ranto mendata jumlah warga lingkungan bersama Ketua RT. Diperoleh data sebagai berikut. Jumlah warga tahun sebelumnya ada 765 orang. Kemudian jumlah kematian ada 284 orang. Jumlah kelahiran dan pendatang ada 351 orang. Pertanyaannya adalah,
Berapa jumlah warga di lingkungan Pak Rantau sekarang? Nah, jawabannya seperti ini, friends. Untuk mengetahuinya, kita harus menggunakan operasi campuran, pengurangan, dan penjumlahan. Jadi, kita pertama-tama mengurangkan dulu, baru menjumlahkannya. Nah, dimulai dari yang sebelah kiri ya. 765 dikurangi 284. Nah, itu dicari hasilnya dulu. Hasilnya baru ditambahkan dengan 351. Seperti itu ya. Nah, kita cari tahu langkah yang pertama, mengurangkan 765 dengan 284. Kalian susun ke bawah sesuai dengan ratusan, puluhan, dan satuan. Nah, kita mulai dari yang satuannya. 5 dikurangi 4 sama dengan, ya betul, 1. Kemudian angka puluhannya 6 dikurangi 8. Nah, kok nggak bisa ya? Nah, kalau nggak bisa, kalau angkanya lebih kecil dari pengurangnya, maka kita harus pinjam 1 dari angka di sebelah kirinya. Nah, jadi 16. 16 dikurangi 8 sama dengan 8. Nah, sekarang beralih ke yang angka ratusan. Nah, karena tadi sudah dipinjam 1, jadi 7 dikurangi 1, tinggal 6. Nah, 6 dikurangi 2, sama dengan 4. Nah, jadi 765 dikurangi 284, hasilnya ada 481. Nah, kemudian 481 ditambahkan dengan 351. Nah, dimulai dari angka satuannya. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 8 ditambah 5 sama dengan 13. Nah, tulis angka 3, satunya ditambahkan di angka ratusannya. 1 ditambah 4 ditambah 3 sama dengan 8. Jadi, jumlah warga di daerah rumah Pak Ranto adalah 832 orang. Nah, mudah sekali ya, friends. Oke, thank you, friends, untuk hari ini. Semoga tetap semangat dalam belajar, walaupun masih harus belajar di rumah. Bye-bye.